Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sekarang ini kita akan belajar tentang bulan Ramadan penuh rahmah. Untuk selanjutnya, kita akan berbicara atau belajar senang berpuasa Ramadan. Kewajiban berpuasa sudah dikenalkan sejak zaman nabi-nabi terdahulu, seperti Nabi Daud alaihissalam yang melaksanakan puasa dengan cara sehari berpuasa dan sehari berbuka. Adapun puasa Ramadan adalah puasa yang khusus bagi umat Islam. Puasa Ramadan diperintahkan kepada Nabi Allah pada tahun kedua Hijriah. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan mengenalkan yaitu tentang pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut juga asyaum, artinya menahan diri dari suatu perbuatan. Sedangkan puasa menurut syarak adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari disertai niat dengan syarat-syarat tertentu. Macam-macam puasa, yang pertama yaitu puasa wajib. Puasa wajib harus dilakukan oleh setiap pribadi muslim, yaitu puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nazar, dan puasa kafarat. Sedangkan yang kedua adalah puasa sunnah. Puasa sunnah apabila dikerjakan kita akan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Contoh, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah, puasa hari Senin Kamis, dan lain-lain. Yang ketiga adalah puasa haram, puasa yang tidak boleh dilakukan pada hari-hari tertentu. Contohnya, puasa 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan puasa pada hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hukum puasa Ramadan. Hukum puasa Ramadan pada bulan Ramadan adalah wajib. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Selanjutnya, yang keempat, hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Di antaranya, yang pertama hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang B, hari tasyrik. Yang C, hari yang diragukan. Dan D, wisal, yaitu puasa sepanjang tahun. Yang kelima, menentukan datangnya bulan Ramadan. Tahukah kalian menentukan datangnya bulan Ramadan ada dua cara, yakni melalui ru'yatul hilal, yaitu melihat bulan secara langsung pada hari bulan Sya'ban, dan melalui hisab, yaitu perhitungan para ahli astronomi dengan menghitung peredaran bulan terhadap bumi. Untuk selanjutnya yaitu ketentuan puasa Ramadan. Agar puasa mendatangkan manfaat, pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan puasa. 1. Syarat wajib puasa. Yang A, beragama Islam, B, balik, C, kuat atau mampu berpuasa, dan D, berakal sehat atau tidak gila. Sedangkan syarat sah puasa yaitu A, beragama Islam, B, mumayyiz, C, suci dari haid nifas, dan D, pada waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Sedangkan rukun puasa yaitu niat untuk berpuasa, dan juga B, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. 4. Sunnah-sunnah puasa. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa jika sudah waktunya, membaca doa sebelum berbuka, berbuka dengan makanan atau minuman yang manis, mengakhirkan makan sahur, dan juga memperbanyak amal kebajikan dan memberi sedekah kepada fakir miskin. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang A, makan dan minum dengan sengaja, B, muntah dengan sengaja, C, keluar darah haid atau nifas bagi perempuan, D, murtad yaitu orang yang keluar dari agama Islam, dan E, sengaja memasukkan benda ke kerongkongan. Keenam, orang yang boleh tidak berpuasa tetapi wajib mengqadha. Di antaranya A, orang yang sakit, musafir atau orang yang sedang bepergian, wanita hamil atau menyusui. Khawatir terhadap kesehatan keselamatan dirinya boleh tidak berpuasa Ramadan. Yang ketujuh, orang yang boleh tidak berpuasa tetapi wajib membayar fidyah. Di antaranya A, orang yang sudah lanjut usia, B, wanita hamil atau menyusui, C, sakit menahun yang tidak ada harapan untuk sembuh, dan D, para pekerja berat yang pekerjaannya itu menjadi sumber penghasilan memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang kedelapan, hal-hal yang dapat merusak puasa, di antaranya yaitu tidak boleh dilakukan saat berpuasa tapi membuat puasa menjadi batal. Perbuatan itu adalah berbohong,
menyakiti teman, bertengkar, marah-marah, mencaci maki, dan perilaku tercela lainnya. Semua itu tidak membuat puasa kita menjadi batal, tetapi dapat merusak atau menghilangkan pahala puasa. Yang C. Memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Yang pertama, sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat yang dilakukan setiap malam pada bulan Ramadan sesudah sholat isya. Hukum pelaksananya adalah sunnah muakkadah, yaitu sangat dianjurkan. Yang kedua, tadarus Al-Quran. Bulan suci Ramadan disebut juga sah Al-Quran, artinya bulan Al-Quran. Yang ketiga, bersedekah dan berinfak. Sedekah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan niat yang ikhlas karena Allah SWT. Sedangkan infak artinya mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan dan kemajuan umat Islam. Yang terakhir adalah iktikaf. Iktikaf adalah diam di masjid untuk memperbanyak ibadah seperti sholat, zikir, dan mengaji. D. Hikmah puasa Ramadan. Yang pertama, menahan hawa nafsu, terjaga dari perilaku buruk, memiliki kepedulian sosial terhadap fakir miskin, membuat badan menjadi sehat. E. Puasa dan kesehatan. 1. Menyehatkan jantung. 2. Puasa berguna untuk membuat pandangan mata lebih tajam. 3. Puasa membuat kulit lebih segar, lebih kuat, lebih berseri, dan warna lebih indah. Dan D. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, puasa adalah perisai. Perisai merupakan pelindung yang menjaga manusia dari segala sesuatu yang membahayakan dirinya, juga melindungi dari serangan musuh. Salah satu yang mengancam tubuh manusia pada siang dan malam adalah racun, toksin yang berkumpul dan beredar di dalam sel tubuh. Toksin mempengaruhi fungsi kerja sel-sel tubuh, bahkan dapat merusak dan mematikannya. Cara yang tepat untuk mengusir toksin adalah puasa. Terima kasih anak-anak. Barusan kita sudah belajar tentang bulan Ramadan dan yang penuh rahmat. Untuk selanjutnya, mari kita belajar dengan sungguh-sungguh. Selamat belajar semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.